Kembali lagi di Mata 4, kita kulik mata politik. Hari ini saya Dani selaku MC bersama dengan anggota DPRD Kota Bekasi yang sekaligus Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kota Bekasi. Gitu ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan itu Pak Haji Anton. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi ada acara apa nih Pak Haji kira-kira? Hari ini kita lagi ada turnamen U19 di Kota Bekasi. Seluruh klub Kota Bekasi mengikuti ajang ini. Gitu. Ini ada berhubungan dengan event Porprov nggak nih kira-kira? Agenda ini sebenarnya sih agenda tahunan kita untuk menjaring anak-anak yang akan diseleksi nanti. Porprov pun 2026 nih, karena hari ini kita lagi fokus dengan stadion kita yang baru. Terus juga ada pembukaan Porprov nanti 2026. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa punya stadion bertaraf internasional di Kota Bekasi. Gitu. Kalau untuk bola voli sendiri itu kalau untuk event-event di luar itu kira-kira capaian yang udah dicapai sama kita itu sampai mana ini Pak? Nah, kemarin itu kita Popwilda, alhamdulillah Kota Bekasi juara 2 ya di Purwakarta kemarin tuh. Hari ini kan karena belum adanya kompetisi yang berjalan di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan besok sih kita pengen targetnya emas di Kota Bekasi. Kalau sudah terkait emas berarti harus banyak event. Nah, salah satunya ini membuat event U19 Kota Bekasi. Nah, kalau bicara tentang fasilitas ya, tentang fasilitas untuk bola voli sendiri gitu kan. Tadi kan bakal ada stadion bertaraf internasional. Itu di mana itu lokasinya kalau? Nah, lokasinya kan samping Candrabaga. Nah, hari ini kemungkinan pembangunan sudah sampai di 65% lah pembangunannya. Kita juga sedang menegosiasi pelatih dari Korea Selatan. Kalau sudah jadi semua berarti teman-teman yang ada di Kota Bekasi kita latih dengan benar-benar bibit dari nol ya. Karena kita tahu waktu zaman belum saya nih event-event seperti ini mungkin jarang. Tapi hari ini udah kali kedua kita ngadain. Yang pertama bulan kemarin di Jatiasi usia 15, hari ini usia 17. Jadi kalau misalkan stadion tersebut jadi itu nanti akan dijadikan sebagai tempat event Porprov voli di sana apa gimana, untuk apa itu? Nah, selain itu 2026 itu Kota Bekasi menjadi tuan rumah Porprov di 2026. Kalau dulu sebutnya Porda. Oh, dulu Porda. Dulu Porda, hari ini Porprov. Nah, kita Kota Bekasi menjadi salah satu tuan rumah nanti di Porprov 2026. Artinya itu persiapan Porprov, dan kita selaku Federasi PBVSI Kota Bekasi tentunya bersama Ketua KONI Patriardianto menyiapkan ini semua. Karena kita ingin Kota Bekasi itu menjadi kota pariwisata di bidang olahraga. Hari ini sudah ada Stadion Candrabaga ya, yang mungkin di Jackmania aja Persija itu main di Kota Bekasi. Artinya transportasi dekat, stadion dekat kan. Apalagi besok voli karena sekarang sudah taraf internasional, terus lahan parkirnya juga luas. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang event-event yang bertaraf internasional ada di Kota Bekasi. Itu pemasukan juga tuh untuk Kota Bekasi ya. Karena hari ini kita tahulah PAD kita lagi nurun nih. Ini juga jadi catatan untuk kita gitu. Mudah-mudahan dengan besok kita ngadain acara Porprov di Kota Bekasi mendapatkan pariwisata yang luar biasa nantinya.
kalau bicara tentang voli nih ya, ini kan voli ini kalau saya lihat gitu ya, kurang diminatin nih sama warga. Orang warga tuh sukanya lebih ke bola gitu ya. Kira-kira gimana nih Abang selaku ketua persatuan bola voli gitu ya, untuk meningkatkan minat warga untuk voli gitu, supaya lebih menarik, kan tadi mau dijadikan pariwisata gitu kan. Itu gimana? Nah, salah satunya ini yang kita lakukan. Kita lakukan sekarang roadshow di tengah-tengah warga untuk membuat satu event-event. Ini hari ini kita ada event Piala Ketua KONI Patria Ardianto usia 19. Kemarin kita event kita di Jati Asih. Hari ini kita di Rawalumbu. Dan mungkin kita akan lanjut ke 12 kecamatan lainnya untuk menjalankan roadshow. Inilah nanti kita tinggalkan seperti hari ini lapangannya kita bagusin. Mungkin nanti akan bermunculan bibit-bibit baru di setiap wilayah. Dan hari ini kemungkinan kan kita tahu ya, sepak bola itu olahraga pertama di Indonesia yang digandrungi, keduanya adalah bola voli. Olahraga yang bermasyarakat itu bola voli. Makanya kita akan bangun bola voli di Kota Bekasi, dan sesuai dengan target kita emas di 2026 nanti. Gitu. Ini sekarang kan kita lihatlah di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak, terus dan segala macam. Ini rame di Rawalumbu. Besok kita bikin rame lagi. Makanya nanti mudah-mudahan di bulan Januari kalau setelah terima stadion, kita akan mengadakan exhibition antar klub-klub Proliga, kita undang untuk meramaikan acara itu. Begitu. Ya, semoga bisa eksis kembali ya bola voli yang selama ini diminatin sama warga gitu ya. Jangan cuman sepak bola doang gitu ya. Betul. Ya, selain jadi ketua PBVSI gitu kan, Abang juga kan sebagai anggota dewan ya. Kira-kira nih, Abang sebagai anggota dewan, apa yang bakal Abang perjuangkan tuh di gedung itu tuh, kira-kira tuh? Kebetulan saya di Komisi 2 ya. Komisi 2 itu mungkin tahulah bidang pendidikan itu di Komisi 4. Kalau saya Komisi 2 sendiri adalah di bidang pembangunan, sarana prasarana, terus juga lingkungan hidup, terus dinas perhubungan, dinas tata ruang. Hari ini terkait tentang pembangunan, saya selalu intens. Kemarin saya datang untuk melihat pembangunan dari sisi progres. Yang tidak bagus saja saya suruh bongkar. Kemarin stadion contoh, stadion kita kan sudah taraf internasional. Jadi ada beberapa item saya minta ke dinas untuk melibatkan kita supaya besok nggak malu-maluin Kota Bekasi. Betul. Tapi alhamdulillah kemarin dinas Perkimtan dan juga dinas Dispora selalu intens nih untuk masalah pembangunan. Saya di Komisi 2 selalu berpatokan bahwasanya tidak hanya saya harus di Komisi 4 karena saya ketua olahraga ya, ketua PBVSI, tapi di Komisi 2 pun kita bisa untuk pembangunannya. Karena kalau pembangunan stadion apa itu adanya di Komisi 2 karena kita di bidang pembangunannya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya saya, pembangunan di Kota Bekasi bisa saya tinjau. Termasuk kemarin isu tentang banjir di Pekayon. Banjir di Pekayon saya datang langsung, kita lihat Pakuan ya, yang apartemen terbaru itu. Saya lihat ternyata emang perencanaan untuk air itu kurang ke Kali Bekasi. Jadi hari ini saya akan meminta langsung, saya juga ingin teman-teman di Komisi 2 juga ikut untuk bisa memantau pembangunan Pakuan irigasinya supaya masyarakat tidak kebanjiran. Karena ini tanggung jawab kita bersama supaya Kota Bekasi bebas dari banjir. Begitu. Ya. Tadi pembangunan, terus ada lingkungan hidup juga ya Bang? Betul. Ya kan Abang juga nih mewakili warga Bantar Gebang nih. Warga Bantar Gebang. Kalau bicara lingkungan hidup itu kan, kira-kira untuk di Bantar Gebang sendiri kan masalahnya banyak nih Bang terkait lingkungan hidup ya kan. Kayak soal sampahnya sendiri, kira-kira apa nih yang bakal Abang perjuangkan gitu ya sebagai mewakili warga Bantar Gebang di bidang lingkungan hidup? Ya, terkait lingkungan hidup, saya lahir dari brojol emak saya di Bantar Gebang. Saya orang asli Bantar Gebang. Kalau terkait lingkungan hidup hari ini mungkin Abang tahu lah, Haji Anton paling vokal di lingkungan hidup. Hari ini PHL aja
tahu kan 3 bulan belum dibayar. Saya kemarin panggil dinasnya untuk segera membayarkan karena DPRD Komisi 2 telah memberikan apa rekomendasi terkait harus dibayarnya segera. Dan kemarin saya sudah manggil beberapa dinas terkait untuk segera membayarkan gaji teman-teman karena sudah masuk bulan Desember. Terus yang keduanya adalah terkait sampah kita itu sudah di angka 20 meter, 30 meter tingginya. Makanya kalau saya sebut tuh Gunung Merbau. Merbau. Bukan merbabu tapi merbau. Iya. Ini tingginya sudah sampai di angka 30 meter. Saya ingin ada suatu teknologi yang memikirkan supaya habis. Kemarin ada teknologi yang digadang-gadang akan menghabiskan sampah itu. Hampir 23 hektar kita punya sampah itu di Bantar Gebang, tuh saya TPST Sumur Batu ya. Kalau DKI kan hampir 100 lebih. Nah, DKI sudah memberikan inovasi-inovasi, tapi Kota Bekasi sampai detik ini malah yang kemarin ada PLTSE malah di off. Iya kan, karena ada dugaan apa penyelewengan apa segala macam. Ini kan belum mulai. Artinya ayo kita lihat dulu kegunaannya apa sih, manfaatnya apa sih. Kalau itu bisa bermanfaat, kenapa tidak? Gitu kan. Kalau hari ini pemerintah Kota Bekasi ingin mencegah sampah lebih banyak lagi, ayo bikin per kecamatan. Buat satu inovasi per kecamatan, jangan langsung dibuang ke TPA Bantar Gebang, ke TPA Sumur Batu. Artinya buatlah bank sampah atau apa di setiap 12 kecamatan. Mudah-mudahan dengan tidak langsungnya sampah ini ke Bantar Gebang, artinya mengurangi timbunan itu. Hari ini sudah 30 meter. Kalau TPST Bantar Gebang sendiri DKI hari ini sudah 50 meter. Makanya saya berharap hari ini saya masih vokal tentang terkait sampah, dan juga mudah-mudahan Kota Bekasi juga intens, karena saya tahu Bang, kalau kita kemana-mana, ke Medan, ke Jogja, ke Solo, orang mana? Kota Bekasi ya? Yang ditanya Bantar Gebang Bang. Benar. Bukan yang ditanya Pekayon apa Keranji, Bantar Gebang ya. Artinya Bantar Gebang ini satu magnet. Dan mungkin saya juga akan mengusulkan kepada pemerintah, kita itu penghasil biji plastik terbesar, tingkatnya Asia. Nah, kenapa sih buat barang jadi kayak ember, kayak apa tong sampah itu di luar? Nah, saya pengen Kota Bekasi punya BUMD. BUMD-nya itu pembuatan jadi. Kalau ini bisa buat jadi, artinya kita bisa membuat satu tempat tersendiri untuk pembuatan barang jadi. Ya tadi kalau misalkan ada BUMD untuk ngebuat barang jadi dari plastik, bagus juga itu Bang ya. Bagus juga, bisa nambah PAD kita juga itu kan. Betul, harusnya hari ini kita cari pemimpin yang benar-benar tahu lah tentang Bekasi ini apa sih. Cuman jangan omong-omong doang, harus banyak action. Saya selalu bilang kepada teman-teman bahwasanya hari ini kita harus punya inovasi. Inovasi yang dilakukan bukan hanya sekedar ngomong, tapi dibuktikan dalam bertindak. Makanya saya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya ingin mengajukan tentang BUMD pembuatan olahan jadi di TPST Bantar Gebang. Kalau itu jadi pembuatan sampah di Bantar Gebang, artinya kita memperkerjakan orang-orang di samping-samping kanan kiri Bantar Gebang. Artinya Kota Bekasi yang belum bekerja apa segala macam membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang saya sedang bangun. Mudah-mudahan kalau ini jadi, karena kita harus intens nih, DPRD dengan kotanya juga harus nyambung. Kalau ini dua-duanya nyambung, saya yakin gagasan-gagasan kita bisa diterima nantinya. Ya, apalagi sekarang apa sih yang nggak dari plastik? Iya benar. Sampai bodi motor aja dari plastik. Iya benar. Ya kan? Nah, makanya kalau ini jadi, kita pengen punya olahan jadi. Jadi kayak gitu. Nah, di Komisi Abang juga kan bicara tentang sarana transportasi nih Pak. Ya, Bang. Sarana transportasi. Nah, hari ini kan udah ada bis kita tuh. Nah, ini kalau saya lihat ini solusi tapi jadi masalah juga nih Bang gitu kan. Contohnya supir-supir angkot jadi pada marah nih. Karena bis kita gratis ya, dia jadi kagak dapat penumpang gitu kan. Itu gimana Bang menurut sudut pandang Abang nih? Saya sih berpikir seperti ini ya. Kemarin
saya sudah selalu ngobrol dengan para teman-teman angkot ya terkait bis kita. Sebenarnya harusnya pemerintah juga punya sistem sebelum mengeluarkan kebijakan. Itu sistemnya apa dulu nih? Kan sekarang lucu nih. Diluncurkan dengan gagahnya tapi tidak mempunyai sistem yang sistematiknya yang bagus. Kan teman-teman di itu gimana loh, ada subsidi enggak sih, ada apa enggak sih dari pemerintah? Ini harus dirembukan dulu, baru setelah dirembukan baru dibikin apa namanya satu proyek yang bisa menguntungkan antara Kota Bekasi dan juga para supir angkot. Iya benar. Kayak kemarin demo kan diterima kan di DPRD, kita terima karena waktu itu belum terbentuk KKD. Iya belum. Hari ini mungkin silakan buat teman-teman angkot yang ingin aspirasinya silakan ke Komisi 2 karena hari ini baru terbentuk Komisi 2. Dan hari ini kan kita belum tahu nih permintaan supir angkot apa ke Kota Bekasi karena kemarin itu belum terbentuk AKD ya. Mudah-mudahan sekarang sudah terbentuk AKD. Silahkan teman-teman angkot datang, keluh kesahnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa kita rembukan bersama di DPRD. Seperti itu. Tapi kalau bis kita ini kira-kira akan ada rute-rute lain nggak sih Bang? Kalau sekarang kan kayaknya jalurnya itu aja. Sampai saat ini saya belum ada dikasih tahu apa ada rute penambahan baru atau tidak. Hemat saya bis kita carilah trayek yang belum ada trayeknya. Iya kan, yang belum nyampe. Cari seperti itu yang orang-orang yang mungkin susah trayek atau angkot jarang. Mungkin harus diberikan solusi itu kali ya. Karena kita tahu lah Bantar Gebang hari ini cuma nongkrong di Vida, tidak nyampe perbatasan. Betul. Harusnya kan dari perbatasan nih, ya kan, dari Bantar Gebang lah misalkan, dari ujung Bantar Gebang. Ya, jadi itu. Ya, kalau bicara soal fasilitas transportasi juga kan sekarang banyak kendaraan-kendaraan angkot dan segala macam itu kurang layak lah gitu kan. Itu menurut Abang sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan itu seperti apa itu sebenarnya itu Bang? Kebetulan hari ini kita belum memanggil Dinas Perhubungan. Kemarin terakhir kita baru panggil Dinas Tata Ruang dan Dinas Perkim ya. Mudah-mudahan kita nanti dalam waktu dekat kita panggil juga. Hari ini kan juga seperti PJU ya. PJU kan hari ini masuknya ke Disub nih. Perhubungan. Mudah-mudahan nanti kita bisa panggil, kita bisa tukar pikiran juga. Hari ini kan kita lagi ngobrol nih gimana caranya Kota Bekasi ini karena sudah menjadi kota megapolitan. Jadi kita harus punya sarana transportasi juga yang metropolitan juga mungkin kan yang bagus juga. Kita tahulah hari ini harus ada peremajaan angkot aja. Mungkin Abang tahulah angkot di Kota Bekasi kayak gimana. Artinya ini pemerintah juga harus memikirkan gimana caranya ramuannya supaya angkot-angkot di Kota Bekasi ini ya bisa bersaing gitu dengan yang lain. Kan tidak hanya bis kita. Kan ada online, ojek online, ada GrabCar, apa segala macam. Ini kan juga harus dipikirkan. Daya saing ini pemerintah juga harus tidak tinggal diam ya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman dari angkutan umum itu bisa ngobrol dengan kita cari solusi yang terbaik, mudah-mudahan bisa kita pecahkan nanti di Komisi 2 itu. Sampai detik ini kita belum ada dari pihak angkot ke Komisi 2. Jadi gitu. Beda dengan kemarin PHL ya. PHL Asam udah kita kasih rekomendasi sampai detik ini. Rekomendasi kita belum digubris sama pemerintah. Oleh PJ, Wali Kota Bekasi. Mudah-mudahan besok Pak PJ bisa mendengar ini, bisa membayar tuh gaji karena kasihan bro 3 bulan bro. Sayang. Ya. Nah, kalau di Komisi D itu sarana dan prasarana bicara soal pembangunan pasar yang mangkrak juga nggak sih Bang? Sebenarnya pembangunan pasar di kita, ya kan. Sekali lagi terkait karena kita baru pembentukan AKD, jadi belum ada laporan yang signifikan masuk ke kita. Kayak kemarin contoh kecil kebakaran ya, kebakaran pabrik apa tuh?
yang ada di Harapan Indah apa Harapan Indah ya? Pabrik minyak. Pabrik minyak ya. Kemarin kita sudah sidak, harus ada beberapa yang harus direvisi terkait masalah yang kemarin korban jiwa ya, yang jatuh. Makanya itu hari ini kita pengen, kemarin sudah turun kan sidak, Komisi 2 ke sana, kita akan rumuskan gimana caranya di Kota Bekasi ini perusahaan-perusahaan safety lah. Karena rata-rata kebakaran perusahaan banyak banget di Kota Bekasi. Ya. Hampir dalam setahun ini berapa pabrik yang kebakaran di Kota Bekasi ini. Makanya saya mendorong juga untuk Dinas Tata Ruang juga harus terlibat dalam hal ini. Begitu. Ya, bicara Dinas Tata Ruang nih Pak, secara penataan kan sudah bagus ya, karena lokalisasi pemerintahan sudah di tengah-tengah gitu. Cuman kalau saya lihat ada gedung-gedung pemerintahan tuh yang ada di pojok-pojokan tuh. Contohnya kayak di Bojong Menteng tuh ada gedung dinas kesenian tuh. Kayak gitu tuh. Banyak akhirnya nggak dipergunakan juga tuh, nggak kelihatan, orang banyak yang nggak tahu tuh kalau di situ ada gedung dinas kesenian. Itu kira-kira seperti apa itu Bang ke depannya itu? Nah, Abang udah lihat dinas gedung kesenian Bojong Menteng? Iya. Mau miring nggak? Oh iya miring ya. Pembangunannya gimana? Ini kan sebenarnya kalau kita lihat tata ruang kota ini, saya sih belum ada lihat plannya pembangunan di mana karena saya baru. Ya. Saya baru mungkin berapa bulan ya di DPRD Kota Bekasi. Tapi untuk tata ruang sekali lagi hari ini kita karena baru jadi belum tahu apa-apa. Tapi insya Allah lah kita lihat ke depannya Dinas Tata Ruang saya akan panggil juga. Karena kemarin saya sudah diskusi terkait tata ruang. Contoh di Jamrut, terus contoh di Bantar Gebang. Kalau kita lewat pasar belakang Bantar Gebang semeraut, Betul. ya kan? Saya pengennya kita itu pasar udah enak ya, dibuatlah seenak mungkin, senyaman mungkin. Kayak Abang hari ini pasar Keranji, jualan itu di pinggir-pinggir jalan, apa segala macam, pembangunan pasar yang belum stabil. Ini kan PR kita banyak banget. Betul. Terus kalau kita nggak sejalan dengan hari ini pemerintahan kan juga nggak etis. Makanya saya ingin hari ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sesudah pemilu mungkin pilkada ini sudah selesai, kita harus bertukar pikiran nih karena 5 tahun ke depan. Betul. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan tata ruang di kita lebih bagus lagi. Mungkin Abang hari ini sudah merasakan lah, mau itu di Keranji, di Bantar Gebang, di belakang pasar Bantar Gebang ya kan. Terus mau itu di Pasar Baru. Ini kan tata ruang yang buruk sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita bisa bertukar pikiran dengan yang pemerintahan nanti baru, karena tinggal berapa minggu lagi nih kita pilkada. Iya, 2 minggu. Ya kan, mudah-mudahan nanti pemimpinnya bisa satu pikiran. Betul. Kalau pemimpinnya bisa satu pikiran, mudah-mudahan kita lancar ngegasnya. Amin. Oke. Ya, kalau ini bicara soal banjir lagi nih, saya masih tiba-tiba keinget nih. Kayak di perumahan PUP itu kan asal hujan tenggelam itu. Kira-kira itu solusinya seperti apa sih kalau buat daerah situ gitu? Dan sampai saat ini nih, kebetulan saya kan teman saya banyak di PUP. Abang tahu nggak drainase PUP kayak gimana? Gimana tuh? Drainasenya kecil loh Bang. Oh. Makanya nanti cek dah drainase seperti di PUP itu seperti apa. Terus alurnya kemana? Maksud saya di setiap perumahan di Kota Bekasi juga kita harus bikin sumur resapan sebenarnya. Karena nggak semua air itu harus dibuang apa segala macam dialirkan. Karena ya kita tahu lah PUP kan padat penduduk. Betul. Ya kan, terus resapannya juga kan Minim ya? Iya minim. Ya mudah-mudahan nanti untuk pemasangan banjir di Kota Bekasi sekali lagi ya, karena hari ini tinggal beberapa minggu lagi. Kalau Kota Bekasi punya pemimpin yang benar-benar sama dengan kita, idenya sama dengan kita, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di lapangan. Iya, betul. Tapi hari ini saya masih gencar sekali, termasuk kita kemarin juga reses itu di berbagai tempat wilayah. Mungkin
saya akan satu intens gimana caranya drainase, saluran itu terkoneksi yang mana? Apa ke kali besar atau kemana? Jangan cuman bikin saluran aja, tapi tidak tahu koneksinya kemana. Betul. Ini yang harus nanti dipikirkan bersama-sama, gitu. Kemarin pas abang reses itu rata-rata keluh kesahnya apa tuh bang dari warga tuh? Ya mungkin kalau kesannya tahu lah, kalau dari warga itu yang pertama mungkin banjir, jalan rusak, ya terkait minta lahan untuk punya kantor RT RW. Kita kan juga terkendala ya, kadang-kadang orang kampung nggak punya lahan untuk RT, lahan RW atau lahan pasus-pasung, karena beda dengan perumahan. Kalau perumahan nih udah diselesaikan, tapi kalau RT RW di perkampungan kan belum ada. Ya. Target 5 tahun ke depan, bayangan abang Kota Bekasi mau dibawa kemana nih? Ya. Gue tanya. Ya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang fasilitas umum, terus sarana dan prasarana gitu ya. Untuk 5 tahun ke depan nih, abang sebagai anggota dewan, pengennya Kota Bekasi ini dibawa kemana sih bang gitu? Yang pertama, hari ini Kota Bekasi sudah ketahuan kota megapolitan. Artinya kita harus punya Kota Bekasi ini kan kota terkaya hari ini nomor 1. Nomor 1 ya? Iya kan? Apalagi hari ini banyak sekali investor yang datang. Jadi kita harus benar-benar teliti kalau investor itu yang datang itu kayak gimana. Jangan sampai investor mau ke kita, mau ngebangun di wilayah kita, ujung-ujungnya jong. Iya. Contoh kayak kemarin, di mana TPST Bantar Gebang, teknologinya sudah bagus, ternyata ada aja gitu. Iya. Padahal yang dibutuhkan warga itu hari ini, yang pertama persampahannya harus bagus. Ya kan, kalau orangnya bersih, resik, enak kelihatannya. Dibawa kemana Kota Bekasi hari ini? Harus dibawa ke lebih baik lagi. Apalagi 5 tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan kita dibawa lebih baik lagi di sarana olahraga, sarana kebersihan, para pekerjanya, pendidikannya, semua harus lebih baik. Yang kayak kemarin kita perlu nggak sih? Saya setuju tuh programnya Patri tentang kita buat sekolah taruna supaya kita punya direktur punya jenderal-jenderal yang lahir dari sekolah taruna kita, karena taruna kan sekarang jauh ya. Nah inilah kita harus bawa Kota Bekasi ini lebih maju lagi dari sekarang. Walaupun sudah maju tapi lebih maju lagi. Seperti itu. Ya, terkait masalah banjir itu kayak gimana itu bang? Dalam abang kan komisi 2 ya, komisi 2 tentang sarana dan prasarananya gitu. Saya dalam waktu dekat, ini kan ada beberapa titik banjir ya. Kemarin kita sudah, contoh di Ciketing Udik, kemarin depan SD Ciketing Udik banjir hampir 1 lutut. Kita sudah memberikan skema, alhamdulillah dilakukan oleh dinas. Yang tadinya selutut sekarang banjir sudah semata kaki lah, nggak separah kemarin. Artinya hari ini pemerintah juga harus mendengarkan kata-kata perwakilan rakyatnya. Jangan dia kalau itu mah semau dewek kalau kayak orang kita mana. Saya inginkan bahwasanya gimana caranya nanti kita di di pemerintahan yang nanti sudah terpilih harus bisa berkontribusi antara DPRD dengan pemerintah. Artinya hari ini kita ingin memberikan usulan yang benar loh, bukan memberikan usulan yang nggak benar. Terkait banjir, kemarin kan tahu kan di Pekayon lumayan kan macet luar biasa apa segala macam. Karena saya pikir ya jangan sekedar asal gitu. Kita lihat dulu gimana caranya nggak banjir. Kan itu dekat banget dengan kali. Iya. Mesin pompanya sampai nggak dihituin. Mungkin kalau bisa dilihat oleh teman-teman di depan Pakuan itu harusnya sudah dibuat rancangan yang benar-benar menghadapi musim penghujan. Hari ini sudah musim penghujan. Tapi saya berharap mudah-mudahan hari ini pemerintah Kota Bekasi dengan Pak PJ ya harus intens terus ke lapangan. Betul. Iya kan? Kita sebagai wakil rakyat kita sudah rajin turun ke lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memberikan solusi-solusi supaya banjir itu tertangani. Nah, pesan
Abang nih sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat, kira-kira untuk Kota Bekasi lebih maju lagi, pesannya apa nih untuk warganya sendiri? Nah, pesan kita sih mudah-mudahan yang pertama kebersihan ya, karena banjir terus tak luput dari sampah yang mengendang. Saya harap sih orang-orang Bekasi hari ini sudah pada pinter nih. Iya. Mudah-mudahan sampah juga harus benar-benar tidak membuang sembarangan. Dan saya pikir hari ini mudah-mudahan kita bareng-bareng membangun Kota Bekasi lebih indah lagi, lebih ihsan lagi, dan tentunya lebih maju lagi. Seperti itu harapan saya. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bang Siap, atas waktunya bro. Gitu ya. Mudah-mudahan Bekasi juara. Amin, Satu. amin. Semoga ke depan apa yang diharapkan itu bisa Abang perjuangkan nih. Yes. Apalagi kalau misalkan nanti pemimpinnya sejalan gitu ya. Iya. Kalau pemimpin sejalan, apa yang diperjuangkan mudah lah untuk di ACC-nya gitu Iya, ya. gasen. Gitu ya ke depan. Ya. Mungkin itu obrolan kita bersama Pak Haji Anton gitu ya. Kita cukupkan. Saya Dani selaku MC mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap di Mata 4.